Oke. Nah, maka yang namanya tepung dan produk protein kacang-kacangan itu nantinya ini bisa berasal dari nantinya tepung maupun produk protein kacang-kacangan ini bisa kita hasilkan dari awal dari kacang-kacangan itu sendiri. Jadi masih bentuknya adalah berupa biji-bijian ya atau berupa kacang-kacangan seperti itu. Kemudian kita langsung hasilkan nantinya menjadi tepung ataukah menjadi produk protein yang berasal dari kacang-kacangan. Atau juga bisa jadi kita nanti menghasilkan tepung itu bukan berasal dari kacangnya langsung begitu ya. Tetapi kita bisa menghasilkan yang namanya tepung ataukah produk protein kacang itu yang asal muasalnya itu adalah berasal dari apakah dari proses fermentasi ataukah berasal dari proses perkecambahan gitu ya atau berasal dari proses ekstraksi. Misalnya kita jadikan tahu kemudian diolah menjadi tepung. Itu lebih banyak lagi nanti kandungan proteinnya begitu ya atau menjadi produk protein kacang. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi tidak selalu harus berasal dari kacangnya, tetapi kita juga bisa menghasilkan yang namanya tepung dan produk protein kacang itu yang awalnya itu berasal dari bukan kacang, tapi bisa kecambahnya, bisa juga merupakan proses fermentasinya kah, ataukah juga berasal dari proses ekstraksinya. Nah, itu bisa kita jadikan tepung ataukah produk protein dari kacang-kacangan, ya. Nah, ini saya tunjukkan kepada kalian begitu ya. Ini contohnya misalnya ini adalah kacang yang sudah dibersihkan dari kulitnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita menghasilkan yang namanya tepung ataukah produk protein kacang, sebenarnya sih ada orang memproduksi biasanya itu yang masih menggunakan bagian kulitnya. Jadi kulit kacang itu masih misalnya ditumbuk kah, dikeringkan, ditumbuk begitu kan ya. Jadi dia masih menggunakan bagian dari kulit dari kacang itu untuk bisa meningkatkan jumlah serat yang ada di dalam tepung kacang gitu ya. Atau juga dia bisa membersihkan terlebih dahulu gitu ya, bagian kulitnya dibuang, bagian hilumnya adalah dibuang. Maka nanti komposisi yang ada di dalam kacang ataukah tepung kacang ataukah produk protein dari kacang itu nanti pasti akan berbeda begitu kan ya dibandingkan kalau misalnya si kacangnya itu kita tidak membuang bagian kulitnya. Jadi mau membuang ataukah tidak membuang itu nanti berbeda karakternya. Silahkan kedua-duanya bisa diolah menjadi tepung ataukah produk protein kacang gitu. Nah, ini saya ingin menunjukkan gambar ini gitu ya. Jadi ada gambar ini. Ini kan ada gambar yang namanya ini adalah kacang yang sudah dibersihkan dari kulitnya ya, hilumnya begitu kan ya. Biasanya kan jadi bersih, tapi ini kan tidak ada ekornya karena bukan berasal dari kecambah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita perhatikan, ini nantinya memang sebagian besar dari tepung itu kan warnanya agak kecoklat ya. Tapi bagaimana caranya nanti warna yang agak coklat itu bisa kita hasilkan tepung itu nanti warnanya agak lebih putih. Putihnya pun nanti mungkin tidak putih seperti putih susu ya, tetapi kayak putih tulang begitu. Jadi putih tapi dia bukan ke kuning ataukah bukan ke coklat. Nanti bisa mengolah itu gitu ya sehingga nanti bau kacang itu tidak apa ya berkurang begitu karena bagian lemaknya itu sudah dibuang nantinya. Nanti kalian bisa melihat misalnya ini adalah tepung dari kacang begitu kan ya. Nah, itu bisa dihasilkan nantinya gitu untuk menjadi tepung yang lainnya begitu. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini dan serta juga manfaat dari produk protein kacang ataukah tepung yang kita hasilkan begitu kan ya untuk berbagai macam nantinya keperluan ataukah kegunaannya di dalam kesehatan begitu ya. Itu yang kita biasa lakukan begitu. Nah, maka kita lihat dulu yang namanya tepung. Tepung itu kan sesuatu yang dikecilkan ukurannya ya, itu namanya tepung. Kalau misalnya dari gandum namanya terigu gitu kan ya. Kalau misalnya dari kalian juga bisa menyebut kadang-kadang itu yang namanya pati juga tepung, padahal pati dengan tepung itu berbeda. Karena kalau tepung itu tidak hanya pati saja, tetapi juga bagian-bagian yang lain juga ada di dalamnya begitu ya. Apakah seratnya, apakah nantinya proteinnya gitu kan ya, lemaknya itu masih banyak terdapat di dalamnya gitu. Nah, maka kita mengolah tepung yang berasal dari kacang-kacangan, itu nantinya pengolahannya bisa terbagi dua. Bisa jadi nanti tepung kacang yang kita sebut dengan tepung kacang aktif ya, yang mengandung bagian lemaknya. Jadi maksudnya itu lemaknya tidak dibuang, tetapi masih ada begitu. Apalagi jenis kacang-kacangan tertentu kan jumlah lemaknya tinggi gitu kan ya. Nah, kita tidak membuang bagian dari lemak yang ada di dalam kacang-kacangan itu. Jadi tepungnya masih mengandung lemak tinggi, protein tinggi, kemudian karbohidrat tinggi, bisa jadi juga serat tinggi gitu kan ya, karena bagian kulitnya tidak dibuang gitu.
Atau juga nanti tepung kacang yang mengandung lemak yang telah diinaktivasi bagian enzimnya. Nah, di sini kalau misalnya yang bagian yang pertama aktif di situ, enzim lipoksigenasenya masih aktif begitu. Sehingga untuk terjadinya proses oksidasi gitu ya, itu memungkinkan untuk terjadi karena enzimnya itu masih aktif gitu sehingga terjadi proses bisa jadi pencoklatan secara enzimatis begitu kan ya ataukah nanti dia bisa berbau langu gitu ya, bini flavor gitu ya, apek gitu ya. Nah, bisa juga nantinya ada jenis tepung kacang yang kita inaktivasi bagian dari enzim lipoksigenase yang secara alami gitu ya, endogenous ada di dalam kacang-kacangan, itu kita inaktivasi sehingga nantinya, produk kacang tadi gitu kan ya, kita untuk menghindari atau mengurangi bini flavor yang terbentuk di dalam kacang. Jadi kita lakukan proses inaktivasi terhadap kacang yang dihasilkan. Nah, itu biasanya ada, yang melakukannya apakah diinaktivasi ataukah dibiarkan begitu saja enzimnya, begitu ya, diaktifkan ya, tidak diinaktivasi. Nah, itu bisa dibuat yang, dilihat dari prosesnya yang berbeda begitu ya, untuk menghasilkan kedua jenis kacang ini. Nah, maka kita bisa melihatnya di sini gitu ya, katakanlah kita menghasilkan, di sini adalah jenis kacang gitu yang masih mengandung lemak, yang dimana nantinya tidak kita lakukan proses inaktivasi terhadap bagian dari enzimnya gitu kan ya. Nah, maka seperti biasa gitu kan ya, eh, tadi saya katakan bahwasanya kacang itu kan mengandung yang namanya kulit, ya, ada kulitnya. Maka nanti tepung ini dihasilkan tanpa kulit, gitu. Setelah dibuang bagian kulitnya dan di mana nanti digiling dengan kadar airnya 10-12%. Jadi si kacang ini bagian kulitnya itu dibuang, kemudian kita keringkan dan dihaluskan, gitu ya. Dan dihaluskan kemudian dengan kadar airnya kurang lebih 10-12%. 10-12% kadar airnya itu seperti tepung-tepung pada umumnya gitu kan ya. Tepung terigu yang kalian lihat itu adalah kadar airnya kurang lebih 10-12% gitu. Nah, di mana nantinya kalau kita perhatikan di depan tadi gitu ya, ini ada gambarnya ya yang ini ya. Gambar ini adalah si kacang setelah direndam karena untuk memudahkan bagian kulitnya terlepas, itu nanti dilepas dulu gitu kan ya, bagian kulitnya dibuang, kemudian hanya tersisa bagian daging daging dari si kacangnya itu sendiri. Baru nanti dikeringkan, setelah dikeringkan dihaluskan, kemudian itulah yang menjadi tepung dari kacang itu. Nah, ini seperti itu gitu kan ya, melakukan proses pembuatan dari tepung kacangnya. Nah, cara membuang kulitnya ya pasti, karena kalau misalnya kita hanya ditumbuk begitu saja kan kita perlu tenaga ya, perlu satu alat, kemudian juga nanti akan hancur dan sulit untuk memisahkan bagian kulitnya dibandingkan kalau kita menggunakan dengan jalan direndam terlebih dahulu. Jadi kacangnya itu terlebih dahulu kita rendam, begitu kan ya, kita rendam agar nantinya fungsinya mempermudah untuk melepaskan bagian kulit dan bagian hilumnya gitu. Biasanya kurang lebih ya 5 jam lah kita kita rendam begitu kan ya. Nanti kalian mudah sekali untuk melepaskan bagian dari si kulit dari si kacangnya itu sendiri. Nah, itu dimudah ya. Jadi direndam saja, nanti juga bisa di situ akan menghasilkan bau-bau yang tidak enak juga itu nanti akan dilepaskan sekaligus gitu kan ya pada saat kita melakukan perendaman terhadap si kacang itu. Nah, nantinya tepung yang kacang yang tanpa kita lakukan inaktivasi terhadap lipoksigenasenya atau enzim yang menyebabkan bini flavor begitu kan ya, maka itu dia akan sangat kuat sekali bini flavornya. Jadi akan sangat kuat sekali yang namanya bau langunya ya, bau kacangnya itu sangat kuat sekali karena kita hanya menghilangkan bagian dari kulit dari si kacang itu kemudian diolah menjadi tepung begitu kan ya. Nah, maka nantinya kalau misalnya itu bagian yang pertama tadi. Jadi kacang itu masih aktif. Aktif itu maksudnya enzim lipoksigenase yang ada di dalam kacang itu tidak kita lakukan proses inaktivasi. Nah, bagian yang kedua nanti bisa jadi kita masih tetap membuang bagian kulitnya gitu kan ya. Tetapi kita melakukan inaktivasi terhadap enzim lipoksigenase yang ada di dalam kacang itu dengan jalan dipanaskan. Ya, kemarin kan ada beberapa cara ya, tapi yang paling mudah memang mengaktifasi enzim gitu kan ya tanpa merubah rasa gitu dan segala macamnya itu adalah kita menggunakan dengan jalan pemanasan. Nah, setelah dipanaskan dengan aktivasi gitu kan ya, baru kita jadikan tepung gitu. Ya nanti ini adalah
masih mengandung lemak bagian kacangnya gitu ya, tetapi kita mencoba untuk menginaktivasi enzim lipoksigenase yang ada di dalam kacang itu sendiri gitu. Nah, pemanasan yang dilakukan itu memang ada beberapa teknik. Mungkin yang paling mudah kita memanaskannya dengan jalan direbus atau dikukus begitu ya. Itu juga bisa dipanaskan pada suhu tertentu gitu ya. Katakanlah suhu titik didih air kalau kita merebus ataukah mengukus begitu. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan proses pemanasan untuk mengaktifasi enzim lipoksigenase yang ada di dalam kacang. Itu jangan-jangan dia dimasukkan ke dalam microwave gitu kan ya. Karena dalam microwave kan juga dengan panas tertentu tidak terlalu lama ya dibandingkan dengan kita harus merebus ataukah mengukusnya. Maka nanti enzim itu kalau dengan suhu yang panas itu nanti akan terjadi gitu kan ya. Inaktivasi terhadap enzim lipoksigenase begitu. Itu juga bisa dengan jalan seperti itu untuk mengurangi bagian dari si enzimnya, begitu ya. Oke. Nah, maka selanjutnya kita bisa melihat di sini gitu. Juga untuk mengaktifasi enzim lipoksigenase yang ada di dalam kacang-kacangan secara endogenous gitu ada di sana, kita juga bisa membuangkan kemarin tuh bagian kotyledonnya ya. Bagian penghilangan bagian kotyledonnya khususnya yang di bagian ini. Apa namanya? Bagian yang hipokotilnya begitu kan ya. Apa ininya yang nantinya mudah sekali untuk menyebabkan bini flavor. Itu yang bisa kita buang. Tapi kan susah gitu ya membuang itu yang paling mudah kita menginaktivasi enzim yang ada di dalam kacang-kacangan itu dengan jalan adalah pemanasan. Ya, itu yang paling mudah. Microwave mungkin mudah juga, tetapi kan alatnya cukup mahal, begitu ya dibandingkan kalau misalnya kita hanyalah memanaskan dengan jalan dikukus ataukah dengan jalan eh, perebusan ataukah ditambahkan dengan air panas misalnya seperti itu gitu kan ya. Nanti kalian juga bisa menginaktivasi enzim tersebut. Nah, itu bisa jalannya seperti itu gitu. Nah, maka nantinya kita punya dua hal kan, bisa enzimnya diinaktivasi ataukah enzimnya tidak diinaktivasi begitu. Nah, nanti kalau yang untuk diinaktivasi begitu setelah dia dipanaskan kemudian bisa juga dibuang kulitnya setelah itu gitu kan ya dan digiling, dikeringkan dulu sebenarnya baru digiling, kemudian dihaluskan gitu ya disaring. Nah, maka kita bisa menghasilkan tepung ya dari kacang-kacangan. Ya itu memang pekerjaannya mudah saja ya. Artinya intinya kita menginaktivasi enzim, yang kedua adalah membuang bagian kulitnya, yang ketiga adalah mengeringkannya, yang keempat adalah menggilingnya yang untuk jadi halus dan yang kelima adalah kita menyaringnya. Begitu ya, dengan ukuran partikel tertentu. Nah, ini bisa yang seperti itu gitu kan ya. Kita menghasilkan yang namanya tepung kacang yang aktif maupun yang tidak aktif gitu kan ya. Tanpa diolah apapun. Jadi kita masih mengandung lemak, masih mengandung protein gitu ya di dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya nantinya kita memanaskan dengan cara kita memasukkannya ke dalam microwave ya dengan suhu tertentu dengan waktu tertentu, maka nantinya dia si kacang itu gitu kan ya itu kan inaktivasi, itu, kacangnya menjadi tidak terlalu keras karena memang kalau pakai microwave itu kan nanti karena ada gelombang tertentu ya, itu memperlunak bagian dari daging buahnya. Nah, itu nantinya langsung dihancurkan dan dibuang bagian kulitnya itu bisa, dibandingkan kalau kita hanya merebus atau mengukus pun, tapi jangan terlalu lama karena kalau terlalu lembek juga nanti hilang gitu kan ya, atau tidak bagus dari tepung, yang dihasilkan. Kita kan hanya fungsinya adalah untuk menginaktivasi enzim yang ada di dalam si, kacang-kacangan yang menyebabkan bini flavor tadi, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya pakai microwave dalam hal ini gitu kan ya, maka karena dia, tekanan yang tinggi dengan gelombang tertentu, itu membuat nantinya si tekstur dari kacang-kacangan itu sudah tidak terlalu keras gitu kan ya. Jadi kita tinggal menumbuknya atau menghancurkannya, kemudian memisahkan bagian dari kulitnya. Tapi saya katakan tadi, kalau misalnya yang seperti ini memang kita harus mempunyai suatu yang namanya kulit itu biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan dengan daging dari kacangnya itu sendiri. Jadi kita saring dulu untuk memisahkan yang mana bagian kulitnya dan yang mana bagian dari daging bukan daging buah sebenarnya ya, daging dari kacang itu sendiri. Nah, itu yang kita lakukan begitu ya, bisa dengan jalan yang seperti itu untuk menginaktivasi enzim yang terdapat di dalam kacang-kacangan.
Atau juga bisa yang tadi itu menghilangkan bagian ketelodonnya begitu kan ya, atau bagian hipokotilnya sebenarnya yang pasnya gitu ya, dengan menggunakan satu alat extruder misalnya, kita menggunakan extruder. Nah, extruder itu, apa namanya, kayak semacam, apa ya, memisahkan bagian dari ketelodonnya, tapi ini memang sulit juga ya kalau menurut saya walaupun dengan menggunakan extruder. Artinya extrudernya harus didesain sedemikian rupa, sehingga nantinya bagian yang ketelodon atau bagian hilum lah kalau kalian melihat itu gitu ya, itu bisa terpisahkan begitu kan ya dengan suatu desain alat extruder. Jadi dia bagaimana caranya mendesain untuk bisa memisahkan itu. Tapi ini juga extrudernya sulit juga dicari yang seperti ini gitu kan ya, karena harus detail bagaimana caranya kita membuang bagian ketelodan atau bagian hipokotil ya, bagian hilum lah seperti itu gitu kan, yang ukurannya sangat kecil sekali, yang memang bagian itulah yang menyebabkan bau bini flavor gitu ya, atau flavor bini yang ada di dalam kacang-kacangan. Ini biasanya tidak terlalu banyak orang menggunakan dengan metode ini gitu kan ya, tapi biasanya hanya pemanasan saja itu yang paling umum yang digunakan dan paling mudah untuk menggunakannya ya. Nah, dari sini tadi kan kita menghasilkan tepung ya. Tepung dihaluskan kan. Tepung pada umumnya ya, tepung kacang yang banyak mengandung lemak, masih banyak mengandung protein ya, kemudian yang lainnya, dan karbohidrat yang pasti gitu kan ya. Nah, maka kita bisa menghasilkan nantinya dari tepung kacang yang aktif maupun yang tidak aktif ini gitu kan ya. Kita bisa menghilangkan bagian bagian lemak. Ya, tepung defected namanya. Jadi ada beberapa jenis yang dari tepung yang dihasilkan tadi kita bisa menghasilkan produk protein kacang. Nah, yang pertama adalah kita menghilangkan bagian dari lemaknya. Oleh karena itu defected. Defected itu kan artinya bagian fat yang dibuang ya. Jadi kalau sudah bagian seratnya gitu kan ya, kulitnya kan sudah dibuang di awal tadi itu. Enzimnya sudah diinaktivasi. Kita membuang bagian lemaknya. Maka kita sebut dengan tepung defected. Tepung defected memang kandungan proteinnya masih lebih rendah dibandingkan dengan yang kedua ada konsentrat protein, yang ketiga ada isolat protein. Begitu ya. Nah, kalau kita membicarakan tepung defected, ternyata tepungnya kalau kalian sering makan kacang ya, tapi kacangnya katakanlah kue satu. Kue satu itu kan kue satu ya, kue satu bukan satu buah, kue satu. Kue satu itu kan biasanya orang membuatnya dari kacang hijau ya, kacang hijau yang disangrai, kemudian dihaluskan, kemudian ditampurkan dengan tepung kan tapi sedikit gitu kan ya, tapi sebagian besar adalah kacang. Nah, maka kan masih terasa kacang, kadang-kadang kalau kacang yang lain ya, yang bukan dari kacang hijau itu masih terasa langu gitu ya pada saat kita mengkonsumsinya. Langu itu ya tadi yang berasal dari bean flavor itu. Nah, begitu juga dengan tepung. Kalau walaupun kita tidak membuatnya menjadi kue satu gitu kan ya, tepung aja diolah dari kacang-kacangan, maka bean flavor itu masih sangat kuat begitu kan ya. Karena memang ada kandungan masih ada lemaknya di dalamnya gitu ya, walaupun kita sudah melakukan proses inaktivasi enzim lipoksigenase tadi. Tapi bau langunya masih tetap ada begitu. Nah, maka ternyata setelah kita perhatikan begitu kan ya, kalau tepung dipeptid, saya itu sudah berapa tahun ya, kurang lebih 10 tahun tepung itu gitu ya, saya masukkan ke dalam refri saja. Sampai hari ini yang namanya tepung defected dari kacang negara yang bau sekali itu gitu kan ya, masih bagus kok. Dia tidak berbau dan warnanya putih. Jadi warnanya yang saya bilang tadi warnanya putih, tidak lagi warnanya kuning malah kecoklatan tidak gitu kan ya. Karena bagian lemaknya itu adalah sudah dibuang. Jadi tepung dipeptid. Jadi ternyata lemak itu memang yang mempermudah kerusakan yang ada di dalam suatu produk gitu ya, apalagi yang dia terkena oksigen kah begitu ya, mudah sekali untuk teroksidasi menjadi bau-bau yang tidak enak. Oleh karena itu sebagian besar bau-bau yang tidak enak yang berasal dari makanan begitu kan ya, apabila kan hampir sebagian besar yang namanya bahan pangan, bahan pertanian itu kan mengandung lemak ya. Nah, lemak-lemak ini yang trigliserida itu apabila terkena dengan oksigen, dia mudah sekali untuk terjadinya proses oksidasi. Itu yang menyebabkan bau-bau yang tidak enak tadi, termasuk bau langu gitu kan ya, termasuk bau apek gitu ya mulanya kita mencium. Nah, itu kalau misalnya dibuang ternyata bagian fatnya, bagian lemaknya, itu malah membuat si tepung itu pun menjadi apa? Menjadi tahan lama begitu kan ya. Nah, itu yang saya membuktikannya bagus sekali ya tepung ini kayak
kayak orang tidak menyangka bahwasanya itu adalah tepung dari kacang nagara yang baunya asam, yang baunya bau sekali begitu, kayak bau busuk kayak begitu kan ya. Jadi setelah kita bersihkan, kita jadikan tepung defeated, dia tidak terasa gitu kan ya. Nah, ini yang kita nanti bagaimana cara membuat tepung defeated sebenarnya sederhana sekali gitu ya. Kemudian konsentrat protein dan isolat protein. Satu persatu kita lihat bagaimana cara membuat tepung defeated gitu. Nah, tadi itu sudah dijelaskan di awal bagaimana kita membuat yang namanya tepung gitu yang berasal dari kacang-kacangan, gitu ya. Kan tepung itu kan dari kacang-kacangan yang nantinya dari kacang-kacangan ini itu tadi bisa yang diinaktivasi atau kan tanpa diinaktivasi begitu ya bagian enzim lipoksigenasenya. Nah, maka kandungan lemak yang ada di dalam kacang-kacangan tadi kan masih cukup tinggi. Salah satu cara untuk mengambil protein yang ada di dalam kacang-kacangan, kita menghilangkan terlebih dahulu bagian fat-nya. Sebenarnya kan tujuannya untuk menghasilkan protein tinggi ya. Tetapi ternyata di balik itu, kita ternyata bisa menghilangkan bau gitu kan ya, menghilangkan warna gitu kan ya, dengan adanya membuang bagian fat yang ada di dalam si kacang-kacangan itu. Nah, maka kita bisa jadi gitu kan ya, kita menghilangkan bagian lemak yang ada di dalam si kacang-kacangan tadi. Apakah kacang tadi sudah berbentuk tepung atau juga masih berbentuk yang namanya apa? Katakanlah di sini suatu kacang yang masih berbentuk biji gitu kan ya. Kita lakukan nantinya eh, kita giling ya yang telah dibuang bagian kulitnya. Kemudian kita giling dan serpihan-serpihan tadi itu ukurannya kecil-kecil kan. Maksudnya itu gini. Setelah kita buang bagian kulitnya gitu, mau diinaktivasi ataukah tidak, kan kita keringkan, kemudian kita giling, gitu ya. Nah, serpihan-serpihan ini maksudnya itu giling kasar. Nah, yang gilingan kasar ini sebelum menjadi ukuran kayak ukuran tepung tepung yang ada ya, ukuran partikelnya itu biasanya 80 mes atau sampai 100 mes gitu kan ya, melalui saringan. Nah, maka kita tambahkan dengan yang paling mudah memang menggunakan heksan. Jadi memang menggunakan pelarut organik ini memang lebih mahal. Kenapa heksannya yang mahal begitu kan ya. Kita ekstraksi bagian lemaknya. Artinya lemak yang ada di dalam kacang-kacangan itu kan akan terikut dengan heksan. Sehingga yang tersisa itu adalah tanpa lemak. Oleh karena itu namanya juga tepung defeated begitu. Nah, di situ kita menggunakan heksan sambil dipanaskan boleh sesuai dengan titik didih heksan. Begitu ya, kita panaskan dengan menggunakan reflux begitu ya, pendingin balik. Nah, nantinya kan dia beberapa lama gitu ya setelah kita lakukan ekstraksi yang kayak kita coklat, tapi bukan jangan menggunakan coklat karena coklat kan ukurannya kecil. Nah, maka kita bisa menggunakan pendingin balik saja gitu. Jadi si tepung tadi yang sudah dibuang bagian kulitnya, yang sudah kita haluskan, kemudian kita tambahkan dengan heksan, kemudian kita panaskan. Ya, suhunya jangan terlalu tinggi ya, suhu titik didih heksan. Kemudian ditambahkan dengan pendingin balik atau reflux supaya nantinya heksan tidak hilang ke udara. Jadi kita bolak-balik sampai optimal begitu ya, mengambil bagian lemak yang ada di dalam si tepung kacang yang masih ada lemaknya tadi. Nah, nantinya dipisahkan begitu kan ya bagian lemaknya itu selama kita melakukan proses ekstraksi, maka kita lakukan distilasi gitu kan ya. Jadi kita nantinya boleh kita lakukan distilasi, boleh juga tidak. Kita pisahkan nanti, yang kita ambil kan bagian padatannya, sedangkan bagian lemak yang bercampur dengan heksan kan kita buang. Begitu kan ya. Kalau ingin mengambil heksannya kembali, maka kita bisa melakukan proses distilasi. Nah, lemaknya sudah berpindah bersama-sama dengan heksannya. Begitu. Nah, setelah itu nantinya digiling halus lagi, kan tadi giling kasar begitu ya. Tepung yang giling kasar tadi kita haluskan lagi sampai nanti gilingannya, hasil gilingannya itu bisa melewati saringan 100 mes. Jadi kayak tepung terigu kayaknya kalian lihat begitu kan ya. Nah, maka itu sudah menjadi tepung defeated nantinya ya, tepung defeated yang dihasilkan. Nah, maka bisa jadi untuk menghilangkan, menginaktivasi enzimnya gitu kan ya, bisa dengan jalan dipanaskan lagi ataukah dipanggang lagi begitu kan ya. Nah, maka itu akan membuat yang namanya tepung defeated-nya lebih tidak berbau lagi. Tapi saya mengerjakannya saja, hanya membuang bagian lipidnya saja gitu kan ya, atau lemaknya saja, itu sudah tidak berbau. Tidak sekuat baunya dibandingkan dengan kacang aslinya itu sendiri. Nah, maka di sini kalau tepung defeated itu, karena bagian lemaknya itu dikurangi, maka kan kalau dilihat dari persentase, pasti bagian protein akan meningkat. Nah, bagian proteinnya kurang lebih di sini adalah 50%.
kalau kita gunakan misalnya 100 gram, kita punya tepung defeated begitu kan ya, maka 50 gramnya itu adalah proteinnya, begitu yang ada di dalam si tepung kacang tadi, begitu ya. Nah, maka di sini nantinya selain dari protein, kita juga mengandung karbohidrat, begitu kan ya. Kurang lebih adalah di sini karbohidratnya sekitar 30%. 20% itu adalah kandungan-kandungan yang lainnya, begitu ya. Selain dari lemak, karena lemaknya sudah kita lakukan proses kita buang, begitu kan ya. Nah, ini kan masih ada airnya memang rendah sekitar 10-12%, katakanlah seperti kita membuat tepung-tepung yang lainnya juga, begitu. Jadi sisanya itu yang lainnya. Oke. Nah, udah selesai kita membuat tepung defeatednya gitu kan ya. Nah, ini yang saya tunjukkan ini kan karena ada kayak berwarna ya. Sebenarnya ini yang belum di defeated, nanti kalau di defeated itu warnanya menjadi putih, gambarnya tidak ada. Nah, ini secara sederhana begitu kan ya. Untuk menghasilkan tepung defeated yang berasal dari kacang-kacangan ataupun dari tepung defeated yang berasal dari tempe. Nah, ini tepung defeated tetapi dari tempe. Tempe itu kalau yang kita haluskan, kita panaskan, dia akan warnanya coklat sekali gitu ya. Coklat kayak coklat. Kayak kalau kalian makan coklat itu warna coklat. Ya, coklatnya coklat tua dan bagus sebenarnya gitu kan ya. Tapi kan kalau kita nantinya kita lakukan proses pembuangan lemak yang ada di dalam tepung tempe tadi gitu ya yang berasal dari kacang. Jadi kacangnya dibuat dari tempe dulu. Kemudian nantinya dari tempe itu kita haluskan, kemudian kita ekstraksi dengan menggunakan heksan sehingga bagian lemak yang ada di dalam tepung tempe awalnya itu nanti berikatan dengan heksan. Kita buang, yang tersisa adalah tepung tempe. Jadi dari warna coklat, bayangkan ya, menjadi warna ini. Nah, ini warnanya, ini adalah, saya lupa tadi, ini adalah tepung tempenya. Jadi tepung tempe defeated, gitu ya. Tepung tempe defeated dari coklat menjadi begini. Kalau yang dari asalnya tepung kacang, itu menjadi putih, gitu kan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tepung defeatednya. Kita membuang bagian lemak yang ada di dalam kacang-kacangan tadi, gitu kan ya. Banyak kalau orang mengkonsumsi hanya tepung defeated yang untuk tidak mengkonsumsi lemak yang ada di dalam kacang-kacangan, maka kita lebih banyak untuk mengkonsumsi protein yang ada di dalam kacang-kacangan. Itu satu hal. Satu hal yang lain, gitu ya, baunya tidak berbau lagi, kurang sekali baunya walaupun ada, tapi kecil sekali bau dini flavor yang dihasilkan dari tepung defeated itu. Gitu kan ya. Nah, itu keuntungan-keuntungan apabila kita menghasilkan tepung defeated yang berasal dari kacang-kacangan. Nah, dari tepung defeated ini kita bisa menghasilkan ada dua hal. Yang pertama adalah konsentrat protein, yang pertama adalah konsentrat protein. Jadi dari tepung defeated kita bisa menghasilkan konsentrat protein dan yang keduanya adalah isolat protein. Nah, kalau misalnya nantinya kita sebut dengan konsentrat protein, kurang lebih sebenarnya adalah sama. Kita ingin mengurangi bagian karbohidratnya. Sedangkan bagian lemak kan sudah dihilangkan karena yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat protein itu adalah berasal dari tepung defeated, ya dari kacang-kacangan. Jadi fatnya itu sudah dibuang. Jadi kita ingin mengurangi bagian karbohidrat yang ada di dalam kacang-kacangan. Begitu kan ya? Mengurangi bagian karbohidratnya. Nah, maka caranya adalah ini ada beberapa tahapan yang bisa kalian ikuti untuk menghasilkan yang namanya konsentrat protein maupun yang nanti menjadi isolat protein. Nah, konsentrat protein atau isolat protein itu biasanya dihasilkan dan itu ditambahkan ke dalam beberapa jenis makanan. Jadi proteinnya itu bukan protein hewani tetapi ingin menghasilkan protein nabati. Kan hewan itu bisa dari hewan ternak ataukah ikan-ikan begitu kan ya. Nah, kita ingin menghasilkan protein nabati yang akan ditambahkan berbagai macam produk makanan, begitu kan ya, yang asal muasalnya berasal dari kacang-kacangan. Nabatinya berasal dari kacang-kacangan. Maka kita menghasilkannya dengan jalan jadikan dulu dia tepung defeated, kemudian kita jadikan konsentrat atau kita jadikan menjadi isolat proteinnya, begitu ya. Yang pertama dulu kita ingin menghasilkan yang namanya konsentrat protein yang berasal dari tepung defeated tadi. Kalian akan mengenal suatu larutan yang namanya larutan aqueous. Kenal nggak larutan aqueous? Kalau produk organik tahu ya, organik itu heksan, etanol, petroleum benzen, ya, diethyl ether, kemudian sebutkan saja bahan kimia yang ada di lab gitu kan ya, itu namanya pelarut organik. Nah, sedangkan larutan aqueous itu adalah suatu pelarut yang di mana larutan itu
bahan kimianya dicampurkan dengan air. Oleh karena itu disebut dengan larutan aqueous. Contohnya larutan aqueous ya. Misalnya saya punya larutan HCl. HCl misalnya 0,1 N. Larutannya ya, HCl 0,1 N itu namanya larutan aqueous. Atau misalnya saya punya NaOH misalnya natrium hidroksida 0,5 M misalnya. NaOH 0,5 M itu juga larutan aqueous. Paham ya, larutan aqueous bedanya dengan pelarut organik? Ya. Nah, jadi larutan aqueous itu adalah sesuatu yang dilarutkan di dalam aqueous. Ya, namanya jadinya larutan aqueous. Sedangkan pelarut organik ya dia bukan aqueous, nggak mengandung aqueous begitu ya. Etanol, petroleum benzen, diethyl ether, heksan begitu kan ya, aseton, kloroform. Nah, itu adalah pelarut organik. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami istilah larutan aqueous. Nah, maka nantinya si tepung depetit tadi ya untuk mengambil bagian proteinnya untuk lebih tinggi lagi dan menghilangkan bagian karbohidratnya atau mengurangi bagian karbohidratnya, maka terlebih dahulu diekstraksi tepung depetitnya gitu kan ya dengan menggunakan pelarut aqueous yang nantinya dicampurkan dengan pelarut organiknya adalah etanol dalam hal ini. Di mana nantinya komponen-komponen yang bukan protein itu nanti terlarut, sedangkan yang bagian proteinnya tidak larut. Nah, kita punya prinsip itu gitu kan ya. Jadi di dalam tepung depetit itu nanti ada komponen yang lain yang bukan protein dan ada komponen yang merupakan protein. Nah, maka kita menggunakan larutan aqueous dan etanol, nanti ada caranya gitu kan ya. Kita ingin bagaimana nantinya protein itu tidak terlarut, artinya dia itu diendapkan. Kalau tidak terlarut kan dia mengendap. Sedangkan bagian filtratnya itu kita buang. Begitu kan ya. Bagian endapannya itu kita ambil karena itu adalah bagian yang kita sebut nanti sebagai konsentrat proteinnya. Begitu. Nah, nanti tepung depetit itu selain dia diekstraksi dengan larutan aqueous dan pelarut organik, maka nanti waktu kita mengekstraksi dengan larutan aqueous, maka harus pada titik di sini larutan aqueous asam ya. Jadi pH-nya diturunkan pada titik isoelektrik dari protein. Titik isoelektrik itu adalah di mana titik pada saat si proteinnya itu terjadi proses penggumpalan atau terdenaturasi dan akhirnya dia mengendap. Itu berada pada pH 4,5. Ya. Jadi kita tambahkan nanti di dalam tepung depetit tadi dengan larutan aqueous gitu kan ya pada titik tertentu nantinya kita ukur pH-nya sampai pH 4,5. Begitu karena pada pH 4,5 protein yang ada di dalam tepung depetit tadi gitu kan ya itu nanti dia akan terdenaturasi kemudian menggumpal dan mengendap. Sedangkan bagian yang lain terlarut. Begitu ya. Ini yang dimaksud tadi bagian proteinnya tidak larut. Itu ya. Itu teknik aja mengambil bagian proteinnya ya yang ada di dalam kacang-kacangan. Nah, setelah itu gitu kan ya. Karena itu pH-nya asam, kan tadi pH-nya 4,5 ya. Karena kan untuk proses produksi kan biasanya orang mengkonsumsi bukan pH asam sebagian besar, dinetralkan. Jadi dinetralkan itu maksudnya pH 4,5 tadi kita netralkan, kita tambahkan misalnya dengan menggunakan NaOH pada titik di antara 6,5 sampai 7 nanti pH-nya. Kita berhentikan. Ya, kita tetesi aja gitu ya dengan NaOH berapa konsentrasinya begitu. Nah, setelah pH-nya itu netral, kemudian kita jadikan nantinya kan tadi itu dia berupa padatan ya. Nah, setelah dinetralkan itu sebenarnya nanti bagian ada cairannya kita buang, kita saring. Nah, padatannya kita ambil, baru kita keringkan lagi. Bisa dipanaskan, bisa dipanggang atau dikeringkan begitu ya, untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air yang ada di dalam si endapan protein tadi. Nah, hasilnya dari yang dihasilkan tadi setelah dikeringkan, kemudian bisa kita haluskan, itu yang namanya konsentrat protein. Gitu ya, itu yang namanya konsentrat protein. Jadi kita itu sebenarnya memanfaatkan protein yang ada di dalam tepung depetit tadi gitu kan ya. Kita hanya mengambil bagian proteinnya saja. Gitu ya, walaupun proteinnya masih untuk konsentrat protein itu hanyalah 70%, belum tidak sampai 100%. Masih ada artinya di dalam konsentrat protein itu kandungan yang lain, baik kadar airnya, baik karbohidratnya gitu kan ya,
kemudian yang lainnya yang selain lemak dan juga selain dari apa ya, ya tadi selain lemak, gitu ya, karbohidratnya sudah dikurangi, seperti itu. Nah, maka kurang lebih nanti karbohidratnya 15-25% yang ada di dalam si konsentrat proteinnya. Dia dikurangi kalau kita melakukan suatu teknik untuk menghasilkan konsentrat protein, gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat begitu kan ya, konsentrat protein tadi yang kurang lebih kadar proteinnya adalah 70%, itu nanti akan kita lihat sifat fungsional dan peningkatan nilai gizi untuk berbagai macam produk pangan. Iya, yang pasti nilai proteinnya sangat tinggi sekali, hampir 70% begitu kan ya, dari konsentrat proteinnya, dan maka nantinya karena sebagian besar isinya itu adalah protein, dan kalian tahu bahwasanya protein itu penyusunnya adalah asam amino, maka dia bisa menjadi seperti kayak emulsifier gitu kan ya, kemampuan dia mengikat sifat fungsionalnya nih ya, sifat fungsional secara fisiknya gitu kan ya, dia mampu mengingat bagian hidrofobik, bisa juga mengikat bagian hidrofilik begitu. Nah, itu bisa dijadikan sesuatu hal yang nantinya pemanfaatan ke produk-produk yang lainnya gitu kan ya. Nah, ataukah nanti selain memanfaatkan sifat fungsionalnya dari sisi fisik, bisa juga nanti kita memanfaatkan sifat fungsionalnya itu dari sisi protein itu sendiri gitu kan ya, ataukah kandungan-kandungan yang lain yang merupakan bahan aktif gitu kan ya, yang ada di dalam kacang-kacangan gitu. Katakanlah misalnya di situ ada memang masih ada kandungan isoflavon, tetapi ini ada isoflavon, ada saponin begitu kan ya. Tapi karena di situ nanti ada proses ekstraksi, tidak hanya larutan dengan larutan aqueous, tapi juga ada etanol atau alkohol yang ditambahkan, maka nantinya kita memang banyak kehilangan komponen aktif. Nah, ini memang kita berbicaranya mau yang mana, terserah gitu ya. Kalau memang sudut pandangnya kita ingin mengambil protein, walaupun isoflavonnya berkurang ya nggak masalah. Tapi kalau kalian ingin mengambil bagian isoflavonnya yang tinggi, gitu kan ya, komponen aktifnya yang tinggi, maka jangan dilakukan proses ekstraksi menjadi konsentrat protein, gitu kan ya. Tapi yang dari kacang aslinya, gitu. Oh, mungkin bisa dibuang bagi tepung bipeptidnya, maka masih bagus gitu ya bagian isoflavon ataukah saponin yang merupakan komponen bioaktif yang ada di dalam kacang-kacangan. Jadi sudut pandangnya yang kita mau tujuannya apa begitu ya. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan protein gitu ya di dalam asupan kita, dan bagian karbohidrat serta lemaknya itu kita buang, kita kurangi gitu kan ya, serta nanti mengakibatkan komponen aktifnya juga akan berkurang. Silakan sudut pandang mana yang mau kita jadikan sebagai dasar di dalam pada saat kita ingin melakukan proses produksi, begitu ya. Nah itu. Atau nantinya sekalipun ini berkurang begitu kan ya bagian isoflavonnya, maka bagian yang merupakan tadi filtratnya ya atau bagian whey-nya lah kayak begitu gitu ya. Jangan dibuang, tapi kalian ekstraksi lagi bagian isoflavonnya, tapi memang ini biaya lagi gitu kan ya. Jadi isoflavon yang ada di dalam filtrat tadi kita kita ambil lagi begitu. Silahkan saja nanti hitung saja biayanya mahalan yang mana begitu. Kalau misalnya mahal lagi dari hasil filtrat itu dijadikan isoflavon dan saponin, ya udah kita ambil saja yang dari kacang-kacangan asalnya begitu. Nah, itu tujuannya ya. Itu yang terjadi nanti apabila kita ingin melakukan penelitian untuk mengambil bagian proteinnya kah, atau mengambil bagian lemaknya kah, atau mengambil komponen bioaktifnya kah, gitu kan ya. Nah, dari pembelajaran ini saya mengajarkan kepada kalian untuk mengambil bagian proteinnya yang ada di dalam si kacang-kacangan itu. Oke ya. Nah, maka secara umum bisa kalian lihat bagaimana membuat konsentrat protein. Katakanlah misalnya kita punya tepung bipeptid 60 gram gitu ya, maka kita masukkan nantinya ke dalam 300 ml etanol 80%. Ya, kemudian kita aduk pada suhu kamar saja kurang lebih 30 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan aqueous sampai nanti pH-nya 4,5 pada titik isoelektrik protein untuk mengendapkan protein. Nah, kalau misalnya protein itu sudah diendapkan, kita saring nantinya. Kemudian ditambahkan lagi dengan aquades dan ditempatkan pH-nya menjadi 6,5 sampai 7.
Artinya kan tadi endapan tadi kan pH-nya masih asam, maka kita netralkan gitu kan ya, dengan ditambahkan air terlebih dahulu, Aquades terlebih dahulu, kemudian ditetapkan pH-nya menjadi 6,5 sampai 7 dengan menggunakan larutan aqueous, katakanlah di sini NaOH. Nah, setelah itu kita memang menggunakan centrifuge. Saringan biasa bisa nggak, Bu, gitu ya, dengan hanya menggunakan gaya gravitasi? Saya bilang bisa, tapi lama sekali gitu kan ya. Karena itu ada proteinnya sehingga nanti dia bisa menutupi pori-porinya. Maka yang paling bagus untuk memisahkan bagian endapan dari protein dari bagian filtratnya, yang bagian-bagian terlarutnya begitu kan ya, kita menggunakan centrifuge. Kita kan hanya 200 rpm ya selama 15 menit. Nah, kemudian ada supernatannya. Supernatan itu yang filtratnya yang saya bilang. Kemudian endapan yang dihasilkan dari centrifuge itu kan ada endapan, ada supernatannya. Supernatannya kita buang, bagian endapannya kita Kita netralkan. pH-nya lagi menjadi 6,5 sampai 7 dengan menambahkan NaOH. Nah, karena di situ lagi nantinya ada proses pencairan lagi, kita centrifuge lagi. Maka setelah sentrifuge buang bagian supernatannya dan endapannya kita ambil. Nah, endapan ini yang kita keringkan. Ya, kemudian kita haluskan, maka itulah yang disebut dengan konsentrat protein. Jadi teknik membuat konsentrat protein itu sebenarnya adalah teknik dengan memanfaatkan titik isoelektrik gitu kan ya, dan kekuatan dari struktur 3 dimensi dari protein dengan pada titik isoelektriknya ya, pada asam pada pH 4,5 dia sudah tidak stabil lagi sehingga akan mengendap. Nah, ini yang dimanfaatkan dari tekniknya, itulah yang dimanfaatkan. Jadi satu persatu dari cara membuat yang namanya konsentrat protein itu sebenarnya tidak hanya menambahkan ini, menambahkan itu, tapi ya tadi prinsipnya adalah kita mengambil protein dengan jalan melakukan proses pengendapan pada titik isoelektriknya. Nah, kemudian yang endapan ini kita ambil ya. Untuk mempermudahnya ya kita mengambil dengan jalan di centrifuge. Ya, itu adalah konsentrat proteinnya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk bagian dari konsentrat proteinnya. Selanjutnya, kita membicarakan tentang isolat protein. Kan ada 3 kan tadi produknya ya. Ada tepung difetit, ada konsentrat protein, kemudian ada isolat protein. Nah, isolat protein ini kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrat protein. Begitu ya. Nah, maka jalannya di situ adalah kita juga masih kalau konsentrat protein tadi kan komponen bioaktifnya sudah berkurang tuh. Karena kan terjadinya proses melarutkan di dalam etanol dan itu mudah sekali bagi isopropon atau kasaponin yang larut di dalam etanol dan itu terbuang begitu kan ya. Nah, maka kita juga di sini selain meningkatkan kandungan protein yang ada di dalam si produk tersebut begitu ya, dan juga kita ingin meningkatkan kandungan komponen bioaktifnya. Artinya jangan banyak yang terbuang selama proses pembuatan dari isolat protein tersebut. Nah, maka di sini kita bisa saja nantinya melarutkan atau melakukan ekstraksi dengan menggunakan larutan aqueous juga, dimulai dari pH 6,8 sampai 10. Jadi bukan langsung ke pH asam, tetapi kita masuk ke pH yang basa atau dalam kondisi alkali ya, untuk melarutkan protein dan mengendapkan polisakarida, dan serat-serat kasar. Dan kalian harus mengingat gitu kan ya, bahwasanya protein itu punya 2 titik isoelektrik. Jadi kalau misalnya saya gariskan begini ya, titik isoelektriknya itu ada 2. Sebentar, gambarnya kayak apa bagusnya. Nah, ada 2. Di sini adalah sekitar pH 4,5, itu pH-nya asam, yang satunya nanti adalah pH-nya basa. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat isolat protein? Kita memanfaatkan pH-nya yang basa, begitu kan ya, untuk bukan, protein masih tetap larut, tetapi kita mengendapkan bagian polisakaridanya sekarang, gitu ya. Jadi di sini nantinya kita tidak mengharapkan dia akan mengendap, walaupun nanti ada yang mengendap di sini proteinnya, tapi bukan yang di sininya, nanti dia akan dilewatkan. Kalau dilewatkan dia tidak akan mengendap lagi. Maka yang mengendap nanti bagian polisakarida dan serat-serat kasarnya, gitu ya. Jadi tadi itu kan kalau konsentrat protein kan langsung ya kita mengendapkan bagian dari proteinnya pada titik isoelektrik protein pada pH 4,5. Nah, sekarang kita ingin mengendapkan bagian polisakaridanya terlebih dahulu.
kemudian kita sentrifuge untuk memisahkan bagian endapan dan bagian protein yang masih larut, begitu ya. Nah, ini caranya untuk meningkatkan jumlah protein yang kita bisa hasilkan, kemudian juga komponen bioaktif yang ada di dalam si kacang-kacangan itu masih banyak yang kita bisa manfaatkan, begitu kan ya, bukan berkurang seperti di konsentrat protein, gitu ya. Nah, maka nantinya residu yang mengendap yang merupakan polisakarida, yang merupakan serat-serat begitu kan ya, itu nanti dibuang, sedangkan bagian yang terlarutnya gitu kan ya, nanti diambil, kemudian kita lakukan pengendapan setelah itu. Jadi kita buang dulu bagian polisakaridanya gitu kan ya. Nah, setelah sudah bagian polisakarida itu dan seratnya itu dibuang, baru kita lakukan pengendapan terhadap protein yang terlarut tadi. Kita endapkan dengan pada pH yang digunakan masih sama pH-nya 4,5, bukan pada pH basanya gitu kan ya. Nah, itu kita tambahkan nanti dengan HCl, ya, larutan aqueous pada pH 4,5. Nah, setelah itu kan dia kalau sudah kita lakukan ekstraksi, kita aduk, begitu kan ya, maka proteinnya pada pH titik isoelektriknya itu, maka dia akan terjadi proses denaturasi, kemudian menggumpal dan mengendap akhirnya. Nah, maka nantinya baru kita sentrifuge, seperti yang pada saat kita membuat konsentrat protein tadi. Nah, maka setelah kita ambil bagian endapannya dan kita buang bagian supernatannya, kita lakukan proses pencucian, artinya pH-nya itu dinetralkan gitu kan ya, supaya tidak pH 4,5 tapi pH netral 6,5 sampai 7 dengan menggunakan larutan NaOH. Nah, nanti selama proses pencucian ini pun bagian karbohidrat, apakah seperti ada rafinosanya ya, ataukah ada stakiosa merupakan oligosakarida dan komponen warna serta komponen flavor itu dapat dihilangkan. Ya, bagian endapannya yang kita ambil gitu ya. Kemudian endapannya dikeringkan untuk mendapatkan yang namanya isolat protein. Jadi ada sedikit yang berbeda metode untuk menghasilkan konsentrat protein dibandingkan dengan metode untuk menghasilkan isolat protein. Begitu. Nah, maka dari situ nantinya isolat protein itu kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrat protein. Hampir 90% itu adalah protein isinya, yang namanya isolat protein. Dan kurang dari 1% itu adalah karbohidrat. Sehingga baunya juga berkurang karena lemaknya sudah dibuang, karbohidratnya juga sudah dibuang, sehingga beanie flavor ya dan itu dikatakan tidak ada lagi, susah gitu ya. Jadi dia tidak berbau lagi dengan beanie flavornya, tapi masih tetap mengandung komponen bioaktif. Kan tadi itu di awalnya itu kan dilarutkan dulu untuk mengendapkan bagian larutan proteinnya bersama-sama komponen bioaktifnya, dan kita tidak menggunakan etanol dalam hal ini. Maka nantinya yang tersisa kandungan komponen bioaktif yang ada di dalam kacang-kacangan, isoflavon kah, saponin kah, itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrat protein gitu. Nah, nantinya isolat protein ini banyak digunakan tadi yang saya bilang untuk berbagai macam sifat fungsional yang digunakan, katakanlah menjadi emulsifier begitu ya, dalam proses emulsifikasi, kemudian digunakan untuk menyerap lemak. Ini kan biasanya yang saya bilang orang yang diet begitu ya, dia makan protein rendah lemak atau malah lemaknya tidak ada, karbohidratnya sangat kecil, kemudian itu akan diserap gitu kan ya, menyerap lemak malah protein yang dikonsumsi oleh dia begitu yang dengan protein tinggi tadi, kemudian menyerap air, viskositasnya kalau kita bicara mekanik ya, sifat fisik dari suatu bahan yang ditambahkan dengan isolat protein itu menjadi lebih kental begitu ya, menggal bentuknya, kemudian akan namanya terbentuk serat-serat gitu ya, dan pembentukan struktur yang bagus. Jadi ini sifatnya adalah tekstur dari si suatu produk yang kita gunakan dengan menggunakan isolat protein. Jadi sifat fungsionalnya ini bisa secara dia biokimiawi ataukah juga secara fisik dari suatu produk itu sendiri gitu kan ya, yang dihasilkan dengan menambahkan isolat proteinnya. Nah, biasanya isolat protein itu banyak digunakan di dalam pengolahan susu formula begitu. Jadi menambahkan ke dalam susu formula tadi yang merupakan susu sapi sebagian besar ya ditambahkan dengan isolat protein, sehingga kandungan protein di dalam susu akan semakin meningkat. Atau juga misalnya industri minuman begitu ya,
industri minuman yang memang ingin meningkatkan kandungan proteinnya. Itu kan ada minuman-minuman yang merupakan protein tinggi biasanya untuk membentuk otot kah, begitu kan ya. Nah, itu kan kalau orang kenapa kayak saya sebut aja kayak susu almond ya, itu kan susunya bagi laki-laki itu. Itu kalau kalian baca itu mengandung isolat protein, gitu ya. Jadi memang itu untuk membentuk otot gitu kan ya, sekalian untuk menyerap lemak sehingga orang tidak berotot tetapi tidak berlemak begitu. Nah, itu bisa digunakan roti, biskuit, sereal, daging, seafood begitu ya. Ditambahkan dengan menggunakan isolat protein untuk meningkatkan jumlah protein yang ada di dalam suatu produk tadi. Gitu ya, dengan sifat-sifat fungsionalnya adalah yang seperti yang saya jelaskan. Nah, itulah produk protein gitu kan ya yang bisa kita hasilkan. Oke. Nah, ini secara ringkasnya katakanlah kita misalnya tadi kan sudah saya jelaskan. Ini ringkasnya saja. Kita punya 20 gram misalnya ya, sampel yang bebas lemak artinya tepung defatted. Kemudian kita tambahkan dengan Aquades, nanti kita panaskan ya, Aquadesnya 1:5 sampai dia terendam. Di mana suhu dari Aquadesnya itu 60 derajat Celcius. Kemudian kita pH-nya kita atur dalam kondisi basah, begitu kan ya, dengan menggunakan NaOH. Kemudian diekstraksi pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit dengan shaker. Kita bisa menggunakan water bath shaker. Jadi airnya itu suhunya 60 derajat, kita goyang. Begitu ya, itu lebih mudah nantinya. Kan pH-nya itu sudah cukup pH basah ya, 8,5 sampai 8,7. Kita ekstraksi yang tadi itu apa tujuannya? Untuk mengendapkan bagian polisakarida dan serat-serat yang ada di dalam kacang-kacangan tadi. Nah, kemudian yang terlarutnya adalah protein dan komponen-komponen bioaktif yang lainnya. Nah, setelah diekstraksi, kita lakukan sentrifuge. Nah, bagian supernatannya diambil, ini kan diambil. Pisahkan satu supernatannya, dipisahkan dulu. Jangan dibuang, karena itu mengandung protein, gitu ya. Sedangkan yang mengendap itu adalah bagian polisakarida dan serat-serat yang lainnya. Kemudian si bagian padatan tadi takutnya masih ada protein kan di dalamnya. Kita tambahkan lagi gitu ya dengan Aquades, kita ekstraksi lagi ya. Ekstraksi lagi gitu untuk mengambil secara ini apa ya? Agar nantinya proteinnya masih tersisa terekstrak lagi. Baru kita lakukan proses sentrifuge gitu ya, memisahkan padatan dengan supernatannya. Supernatannya kita pisahkan, kita ambil. Nanti bagian padatannya itu dibuang. Ya, padatannya itu adalah polisakarida dan serat yang terendapkan yang kita tidak gunakan karena kita ingin mengambil bagian proteinnya saja. Nah, setelah itu supernatan 1 nih, 1 dan 2 ini kita campurkan gitu ya, gabung saja jadi satu untuk mengendapkan bagian proteinnya. Pengendapan protein itu pada pH 4,5 dengan menggunakan HCl, ditambahkan HCl ke dalam supernatan tadi, teteskan saja sampai pH-nya 4,5. Kemudian kita sentrifuge, kita aduk. Nah, proteinnya akan mengendap. Proteinnya akan mengendap, supernatannya dibuang. Kalau ini supernatannya dibuang, endapannya kita ambil. Kita cuci ya si endapannya tadi, gitu ya. Kita cuci, kita netralkan juga boleh, gitu kan ya. Nantinya pada pH netral sampai bersih gitu kan ya. Nanti kita sentrifuge lagi untuk membuang bagian air cuciannya tadi. Supernatannya itu adalah isolat protein, kemudian kita keringkan. Sudah selesai digiling. Itu untuk menghasilkan isolat protein. Sederhana ya. Kalian di sini juga bisa mengerjakan kok untuk menghasilkan isolat protein, untuk menghasilkan konsentrat protein. Itu sebenarnya bisa. Begitu kan ya. Tapi ya tadi kalian memang tidak di lab gitu kan ya. Jadi tidak bisa mengerjakannya gitu. Karena kan hanya HCl banyak, NaOH, kita punya sentrifuge, begitu kan ya. Kita punya alat untuk men-shaker daripada suhu sekian kan boleh saja nantinya gitu ya, water bath shaker biasa juga bisa gitu kan ya, nggak apa-apa. Ini bisa dikerjakan oleh kalian. Nah itu kita bisa menghasilkan isolat, bisa menghasilkan konsentrat protein dan juga bisa menghasilkan tepung defensifnya, gitu ya. Nah dari situ itu adalah 3 produk yang memang biasa diproses pada saat ini ya di industri-industri untuk menghasilkan ketiga jenis tepung tadi gitu ya. Tepung yang merupakan produk protein bernilai tinggi. Itu ketiga jenis itu diproses
di industri gitu ya, khususnya nantinya yang paling banyak mah isolat protein dan konsentrat protein itu berasal dari kacang kedelai. Karena sampai saat ini kan kacang kedelai yang paling banyak gitu ya dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan yang lainnya. Ya, kacang-kacangan yang lain juga bisa kok menghasilkan konsentrat, menghasilkan isolat gitu kan ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti kalian boleh bertanya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya dari kita memperhatikan gitu kan ya. Kenapa orang membuat protein tidak hanya protein saja gitu kan ya. Ternyata di dalam si protein kacang, baik tepung defated kah, konsentrat protein kah, isolat protein, itu ada beberapa kandungan yang memang kalau kita bahas di awal, itu kan memang ada trypsin inhibitor, ada asam pitat, ada saponin, ada isoflavon, di mana dua yang teratas ini merupakan sesuatu hal yang memang tergantung sudut pandangnya. Karena memang kalau kita masuk ke dalam tubuh, itu nantinya malah enzim trypsinnya akan dihambat. Kan trypsin inhibitor, begitu ya. Itu pasti akan ada gitu kan ya. Walaupun istilahnya dia dilakukan proses pencucian. Gitu ya. Kemudian ada asam pitat sebagai pengkelat mineral masuk ke dalam tubuh juga terlalu banyak, nanti malah mineral-mineral di dalam tubuh bisa menjadi berkurang gitu kan ya, malah menjadi berbahaya bagi tubuh untuk mengkonsumsinya. Oke, nah ini yang pertama kemarin kan tentang trypsin inhibitor ya, di mana memang dia mudah sekali untuk nantinya menjadi mereduksi aktivitas enzim trypsin. Iya, mereduksi itu maksudnya enzim trypsinnya itu kan dihambat oleh si trypsin inhibitornya begitu kan ya. Dan maka nanti kalau misalnya enzim trypsin itu dihambat aktivitasnya, maka protein yang masuk ke dalam tubuh juga tidak bisa dihidrolisis gitu ya. Mau bagaimana nantinya? Nah, itu mengakibatkan memang ya bagaimana caranya untuk trypsin inhibitor jangan terlalu banyak ada di dalam kacang-kacangan. Ya, itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, ya kita inaktivasi kan kemarin itu ya, inaktivasi dulu terlebih dahulu untuk menginaktivasi trypsin inhibitor, karena trypsin inhibitor pun itu merupakan protein juga begitu ya. Jadi kita inaktivasi sejak awalnya. Nah, di sini kandungannya memang masih tetap kecil ya. Katakanlah misalnya di tepung itu trypsin inhibitor itu hanya sebesar 8 sampai 9 mg per gram tepung begitu ya. Tapi cukup banyak juga sekian gitu ya. Dan sekitar 16 mg per gram dalam setiap gram protein itu 16 mg nantinya trypsin inhibitornya. Maka kita bagaimana caranya untuk menginaktivasi enzimnya itu gitu ya. Kemudian ini kalau ini hanya membandingkan ya bagaimana nanti di dalam kalau misalnya kita menjadikan protein atau konsentrat protein kah ataukah isolat protein kah, ternyata itu jumlahnya gitu kan ya bisa sampai 5 sampai 7 mg per gram tepung atau 8 sampai 11 mg per gram protein. Kalau misalnya tepung asalnya kan berapa tadi itu? 16 ya. Ini kan menjadi berkurang. Tapi pada saat dia menjadi isolat itu bisa bertambah, bisa juga rendah kan 1 sampai 30 gitu kan ya. Nah, ini tergantung dari proses yang kita lakukan untuk menghasilkan isolat ataukah menghasilkan konsentrat protein. Jadi maksudnya itu, walaupun kita menjadikan konsentrat ataukah menjadi isolat, ternyata trypsin inhibitor itu kemungkinan besar masih ada, itu adalah mungkin. Gitu ya, kemungkinan masih ada itu adalah mungkin. Jadi kita tidak bisa menghilangkan trypsin inhibitor itu 100% hilang gitu ya di dalam proses tadi gitu ya untuk menghasilkan isolat maupun untuk menghasilkan konsentrat protein gitu. Nah, kedua ini adalah asam pitat. Asam pitat itu memang digunakan untuk mengkelat. Tapi kalau masuk ke tubuh manusia itu bermasalah. Tapi kalau misalnya memang fungsinya untuk mengkelat logam di luar tubuh manusia, tergantung kita pemanfaatannya adalah untuk apa begitu kan ya. Ya, dia artinya asam pitat yang dihasilkan cukup bagus begitu. Tergantung ya posisinya dia ada di mana begitu kan ya. Nah, dia mengkelat itu menangkap, kayak bukan berikatan, kayak berinteraksi gitu kan ya. Itu namanya mengkelat logam gitu ya. Nah, ini yang nantinya kalau misalnya dibiarkan terus gitu kan ya, maka harusnya kita punya mineral apa gitu ya di dalam tubuh menjadi hilang gitu kan ya, karena dikelat sama si asam pitatnya dan dikeluarkan dari tubuh, malah kita jadi kekurangan mineral begitu kan ya. Di sisi lain asam pitat, nah ini khususnya bagi orang-orang yang punya kanker karsinogenik
itu malah lebih bagus begitu kan ya. Kenapa? Karena kan di situ nantinya untuk proses-proses oksidasi terhadap lemak gitu kan ya, kan nantinya dan berbagai macam yang lainnya gitu kan ya, maka nantinya dia bisa mengkelap bagian-bagian yang nanti yang menyebabkan untuk terbentuknya hidroperoksida. Hidroperoksida itu kan yang nantinya mengakibatkan radikal-radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu yang menjadi penyebabnya karsinogenik atau orang menjadi kanker. Nah, menjadi karsinogen gitu kan ya atau menjadi radikal bebas itu dipicu oleh logam atau mineral. Nah, maka kalau misalnya ada asam pitat, itu asam pitatnya ya kalau kan langsung mengenai sasarannya, itu nanti asam pitatnya itu mengurangi jumlah logam, sehingga untuk terbentuknya radikal bebas juga akan berkurang. Oleh karena itu disebut dengan antikarsinogenik. Jadi asam pitat itu bisa dua sisi sudut pandang gitu ya. Bisa memang dia tidak bagus, bisa juga menjadi baik nantinya gitu ya. Tergantung siapa yang diberikan begitu kan ya. Tergantung orang ini sakitnya apa, apakah orang ini masih sehat ya jadi bermasalah nantinya gitu. Tapi kalau misalnya ada satu penyakit tertentu ya kita tuju misalnya kepada penyakit itu, kita bisa mengkelap logam bagian di dalamnya untuk asam pitatnya. Ya, jadi tergantunglah. Jadi dua sudut pandang yang bisa kita lihat nantinya. Gitu ya. Nah, ini juga cukup banyak gitu ya asam pitat yang ada di dalam konsentrat maupun di dalam isolat protein. Silakan saja gitu ya untuk mengkonsumsi isolat protein untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kemudian ada saponin. Saponin itu kan senyawa nonpolar triterpenoid alkohol aglikon yang berikatan dengan satu atau lebih oligosakarida yang mengakibatkan molekul saponin bersifat amfipilik sebagaimana deterjen. Jadi dia mampu untuk berikatan dua tangan. Amfipilik itu kan dua tangan ya. Nah, dia kalau kalian tahu saponin, misalnya dari suatu herbal kah atau protein ya, dia nanti kayak berbusa. Nantinya kalau kita masukkan ke dalam satu larutan air gitu ya, kodes dia akan berbusa. Itu menunjukkan salah satunya bahwasanya bahan itu mengandung saponin. Nah, ini juga saponin itu mempunyai peranan untuk menurunkan jumlah kolesterol di dalam darah dan merupakan antikarsinogenik. Ya kalau misalnya sudah berhubungan dengan kolesterol di dalam darah gitu ya, kolesterolnya itu bisa diikat oleh saponin, otomatis nanti dia tidak akan mungkin bisa juga menjadi antikarsinogenik ya. Jadi di situ itu nantinya karena kolesterol itu berhubungan dengan lemak, lemak itu nanti mudah sekali untuk teroksidasi, mudah sekali untuk terjadinya proses hidroperoksida, mudah sekali untuk membentuk radikal bebas gitu kan ya. Maka disitulah nantinya kalau misalnya dia mampu untuk mengikat kolesterol, mengurangi jumlah lemak yang ada di dalam aliran darah, ya menjadi dia mengakibatkan nantinya lemak-lemak itu kan dikeluarkan dari tubuh sehingga untuk menghindari untuk terjadinya karsinogenik atau pembentukan radikal-radikal bebas di dalam tubuh seperti itu. Nah itu yang kepentingannya gitu ya mengapa saponin yang ada di dalam kacang-kacangan pun itu adalah sesuatu yang penting begitu ya untuk dikonsumsi. Jadi jumlahnya itu semakin meningkat gitu kan ya dengan dibuat menjadi isolat protein dibandingkan kalau misalnya dia hanya berupa tepung yang berasal dari kacang-kacangan itu saja. Oke, itu adalah sapon. Nah, kemudian yang keempat, isoflavon. Nah, ini yang memang rasanya menjadi nggak enak sebenarnya ada isoflavon, tapi isoflavon adalah komponen bioaktif yang paling memang pada saat ini orang menelitinya pada kedelai itu banyak, tapi pada kacang-kacangan lain belum ada informasinya. Berapakah jumlah isoflavonnya, berapakah jumlah yang sekian banyak begitu kan ya. Karena ini perlu ekstraksi gitu kan ya untuk mengambil bagian isoflavonnya dan berapakah jumlah dari masing-masing isoflavon yang ada di dalam kacang-kacangan tadi. Nah, di mana seperti yang sudah saya jelaskan kemarin gitu ya, bahwasanya isoflavon itu bisa berfungsi seperti estrogen gitu ya, atau fitoestrogen karena kan dia dari fito, fito itu kan tanaman gitu ya. Seperti hormon estrogen gitu ya, membantu hormon untuk apa ya, reproduksi perempuan. Ya, hormon reproduksi perempuan itu nantinya kalau misalnya kekurangan, misalnya katakanlah khusus bagi perempuan-perempuan misalnya susah untuk menstruasi gitu kan ya, akan ada beberapa orang-orang yang begitu gitu ya. Nah, ini bisa diperlancar katakanlah dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, apalagi kacang kedelai, karena itu nanti isoflavonnya cukup banyak, itu membantu untuk proses pembentukan hormon fitoestrogennya. Bukan pembentukan ya, fitoestrogen yang dihasilkan dari isoflavon yang ada di dalam kacang-kacangan tadi. Sehingga nantinya meningkatkan hormon untuk mempermudah atau memperlancar pada saat kita kan itu merupakan hormon reproduksi gitu kan ya. Jadi melancarkan untuk kita menstruasi kah begitu kan ya. Atau misalnya bagi
orang-orang yang menopause begitu kan ya. Kan dia kan berhubungan dengan hormon juga begitu ya, hormon estrogennya yang berkurang, maka dia ditambahkan itu gitu kan ya. Ditambahkan maka dia tidak akan merasa terlalu bagaimana begitu ya bagi orang-orang yang sudah menopause tadi. Nah, di situ nanti isoflavon itu jenisnya macam-macam. Ya tergantung aglikon. Aglikon itu pengikatnya. Dia berikatan dengan apa? Gitu kan ya. Ada yang genestain, ada dejein, ada glisetein gitu ya. Ada istilahnya dengan glukosida, itu namanya genestin, dejein. Kemudian glisitin. Ada yang bentuknya asetil glukosida, ada yang namanya asetil genestin, asetil dejein, ada asetil glisitin ya. Ada juga bentuknya itu adalah malonyl glukosida, ada malonyl genesitin, ada malonyl dejein, ada malonyl glisitin gitu ya. Ini hanya bentuk-bentuk dari isoflavon, dia berikatan dengan sesuatu apa, maka namanya juga nanti menjadi sesuatu yang berbeda juga gitu kan ya. Tapi sebenarnya secara umum isoflavon itu dia berfungsi untuk fitoestrogen gitu ya. Jadi untuk mengkonsumsi itu ya lumayan bagus gitu. Nah, di sini di dalam kacang kedelai, kemudian juga dalam konsentrat protein, isolat protein, gitu ya, memang yang paling banyak ya dari kacangnya itu sendiri, gitu ya. Karena kalau misalnya dia menjadi isolat, apalagi menjadi konsentrat, ya sisanya cuma sekian. Karena sudah terlarut di dalam etanol untuk konsentrat, karena kan menggunakan etanol tadi. Tapi kalau isolat dia masih cukup tinggi, walaupun dia lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di dalam si kedelai itu sendiri. Tergantung, karena itu kita mau jadi isolat ataukah jadi konsentrat atau tepung itu sendiri. Tergantung kita mau tujuannya mau mengambil apa di dalam si kacang-kacangan itu. Begitu kan ya. Nah, itu nantinya apa namanya? Yang tadi ya ini sudah saya jelaskan ya. Yang tadi kenapa jadi jumlah isoflavon yang ada di dalam konsentrat protein itu menjadi menurun. Karena kan tadi itu diekstraksi dengan menggunakan etanol, isoflavon larut di dalam etanol. Sedangkan untuk isolat kan tidak diekstraksi dengan menggunakan etanol tadi. Nah, itu yang bisa kita lihat gitu kan ya, untuk komponen-komponen bioaktif yang ada di dalam kacang-kacangan, dalam hal ini adalah kacang kedelai. Nah, ini beberapa jenis bentuk tadi ya, dari isoflavon yang kandungannya memang beraneka ragam, baik pada tepung kedelai, pada konsentrat protein, bahkan konsentrat protein dejein sama glycine tidak terdeteksi gitu kan ya. Atau dalam bentuk di situ adalah yang kita bisa lihat dalam bentuk aglikonnya berapa banyak gitu ya. Itu ya. Silahkan saja kalian mempelajari jumlah-jumlah ini gitu kan ya untuk kita mengkonsumsi isoflavon seberapa banyak yang kita inginkan. Nah, itu apa namanya? Yang kita jadi dari produknya, bagaimana cara mengolah produknya, kemudian kandungan aktif yang ada di dalam produk-produk protein tinggi gitu kan ya. Nah, yang bagian terakhir, mudah-mudahan sempat waktunya ya, masih sempat. Bagian terakhir yang saya ingin jelaskan kepada kalian adalah manfaat. Ya, manfaat mengapa produk protein kacang itu diproduksi begitu kan ya. Tujuannya adalah untuk apa sih gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa melihat di sini tadi sudah saya sampaikan ya beberapa hal yang berhubungan dengan kolesterol darah. Jadi menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, mengurangi osteoporosis, mengurangi aterosklerosis, mengurangi penyakit jantung koroner, kemudian menurunkan gejala-gejala menopause pada wanita seperti kepanasan dan segala macam gitu kan ya. Atau juga bisa mencegah terjadinya kanker seperti kanker payudara, kanker paru-paru atau kanker kolon yang saya sebutkan tadi karena ada asam pitatnya kah gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lihat satu persatu. Ada yang bisa saya golongkan jadi satu ya. Pertama itu adalah kolesterol, tekanan darah, aterosklerosis dan penyakit jantung koroner itu bisa dijadikan satu. Ya, kolesterol itu kan seharusnya memang diperlukan oleh tubuh. Tapi kalau berlebihan itu malah membuat tubuh tidak baik gitu ya karena kandungan lemaknya akan menjadi meningkat nantinya di situ. Nah, kalau meningkat nanti saya jelaskan satu-satu. Kalau meningkat begitu kan ya, kolesterol di dalam darah itu menyebabkan nantinya aterosklerosis. Tahu nggak aterosklerosis? Terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Atero itu kan pembuluh. Nanti terjadi penyumbatan karena jalannya darah itu dihambat oleh si kolesterol yang tidak bisa diserap oleh sel tubuh. Begitu. Jadi dia menghambat. Kalau menghambat kan jadi macet. Kalau macet kan namanya aterosklerosis. Kalau sudah terjadi aterosklerosis, maka menjadi apa macet? Tekanan darah kan menjadi meningkat. Begitu ya, hubungannya mengapa sih orang kolesterol tinggi akan tekanan darah tinggi? Karena ya tadi,
karena ada di dalam pembuluh darah, dikatakanlah pembuluh darah ya, kemudian ada kolesterol nih sini banyak gitu. Dia nggak bisa diserap sama tubuh, dia akan nge-down aja di dalam darah itu gitu. Kalau semakin banyak kan artinya aliran darah yang mau mengalir terus gitu kan ya, itu kan terhambat. Kalau sudah terhambat dia menjadi aterosklerosis. Kalau terus-terusan begitu, tekanan darah akan meningkat. Kenapa jadi tekanan darah meningkat? Ya udah, kalau misalnya pipa kecil, kalau mau jalannya kuat, ternyata dia banyak gitu ya, ternyata dia dihambat, maka tekanannya juga akan besar. Maka akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Dari tekanan darah yang tinggi ini, kalau misalnya nantinya aliran saluran darah ini, aliran saluran darah salah lagi. Maksud saya pembuluh darah ini menuju ke jantung atau keluar dari jantung, dan yang terjadi penyumbatannya itu adalah menuju ataukah dari jantung, akibatnya jantung koroner. Kenapa jantung koroner? Karena terhambatnya masuk dan keluarnya peredaran darah dari jantung ke dalam tubuh, dari jantung ke tubuh atau dari tubuh masuk ke jantung. Kan begitu kan caranya. Nah, ini satu kesatuan. Jadi kolesterol, aterosklerosis, tekanan darah, dan penyakit jantung. Saya yang pertama dulu yang saya jelaskan, baru yang kedua ya, osteoporosis sama menopause gitu kan ya. Yang ketiganya adalah bagian kanker. Coba kita perhatikan ini ceritanya. Kolesterol itu bukan berarti tidak boleh, malah berbahaya kalau orang tidak mengandung kolesterol dalam makanannya. Karena memang kolesterol itu diperlukan bagi tubuh manusia. Di dalam hal nantinya, apalagi di dalam hati ya, diperlukan untuk melakukan suatu proses untuk menghilangkan bagian-bagian toksik atau racun ya. Itu nanti digunakan yang namanya kolesterol. Yang berbahaya itu apabila nantinya kolesterol di dalam darah itu meningkat. Karena jumlah asupan makanannya mengandung kolesterol terlalu tinggi, ternyata si kolesterol yang diserap oleh si sel udah selesai, saya menyerapnya gitu kan ya, tidak ada lagi. Jadi kamu biar aja tuh di dalam ini aja, di saluran darah aja gitu kan ya. Nah, itu yang berbahaya gitu kan ya. Nah, maka disinilah nantinya bahwasanya apabila kolesterol ataukah lemak ya di dalam darah, dia ada yang membawanya, namanya lipoprotein. Mungkin kalian kalaunya di rumah sakit ataukah itu biasanya kan orang biasanya menyebut LDL ada, HDL ada, dan ada VLDL. Kalau LDL yang namanya low density lipoprotein ataukah HDL high density lipoprotein ataukah VLDL very low density lipoprotein. Nah, maka ada dua ya yang berfungsi untuk mengangkut kolesterol yaitu LDL dan HDL. Dia berfungsi untuk mengangkut kolesterol di dalam darah gitu. Nah, nanti kan saya sudah bilang bahwasanya kolesterol itu jangan tidak ada kolesterol, malah berbahaya juga. Itu digunakan oleh sel-sel tubuh dan untuk tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Dia akan berkembang, tumbuh dan seterusnya. Kita menggantikan sel-sel yang rusak juga dari situ gitu kan ya. Nah, maka nantinya sel itu akan memperoleh kolesterol itu berasal dari LDL. Jadi LDL yang bawahnya low density lipoprotein. Oleh karena itu biasanya LDL orang bilangnya itu adalah lemak jahat. HDL itu adalah lemak baik gitu ya. Itu bahasa awamnya orang begitu. Nah, LDL tadi ya setelah dia kan kolesterol masuk ke dalam hati ya, membantu hati juga nanti menyerap kolesterol di dalam hati. Kemudian LDL itu dikirim oleh darah gitu kan ya ke jaringan tubuh melalui suatu reseptor LDL. Jadi ada reseptor LDL nantinya. Jadi dari dalam hati ada kolesterol dibawa sama LDL gitu kan ya ke pembuluh darah. Kemudian nanti masuk ke jaringan-jaringan tubuh manusia gitu kan ya. Di mana nantinya melalui satu reseptor. Jadi reseptor itu ujung dari LDL itu ada tempat reseptornya gitu kan ya. Nanti kayak pintu masuk lah. Nah, nantinya dari reseptor LDL inilah maka kolesterol dilepaskan ke dalam jaringan. Jaringan di sini sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian LDL balik lagi ke hati. Secara umumnya kayak begitu. Balik lagi ke hati untuk mengambil kolesterol, masuk lagi ke pembuluh darah, diserahkan lagi dengan reseptor LDL ke jaringan-jaringan sel. Itu kan kalau yang sudah berjalan dan begitu kan aman. Gitu udah, oke. Tapi yang namanya manusia tidak seluruhnya dia mengasup gitu ya, memakan sesuatu itu dengan kolesterol itu yang stabil. Kadang banyak begitu kan ya. Nah, ini di mana kalau misalnya nantinya orang-orang yang banyak makan lemak jenuh gitu kan ya. Artinya lemak jenuh itu lemak yang tidak ada ikatan lengkapnya gitu kan ya. Maka kadar LDL di dalam darahnya akan menjadi meningkat. Dia banyak sekali. LDL di dalam darah itu akan meningkat, begitu pula dengan kandungan kolesterolnya. Gitu kan ya. Jadi dia akan masuk gitu kan ya
kolesterol, lemak, ya apalagi lemak jenuh gitu kan ya. Nah, maka nantinya kalau misalnya si kolesterol dan lemak itu tinggi sekali di dalam darah begitu kan ya, maka nantinya si jaringan tubuh, si sel-sel ini, dia akan memberitahu gitu, kami nggak bisa mengambil kolesterol ataukah lemak yang berasal dari pembuluh darah, kami sudah kebanyakan, gitu kan ya. Akhirnya apa? Sel-sel mengurangi reseptor LDL. Jadi reseptor LDL yang nantinya menyerah terimakan lah, kata begitu, kolesterol di dalam sel-sel atau jaringan tubuh, begitu kan ya. Dia tidak memproduksi lagi. Kalau sudah tidak memproduksi lagi karena menurut mereka sudah cukup banyak kolesterol di dalam sel-sel jaringan, akibatnya apa? Kami tidak terima. Ya udah kamu di jalanan aja, kayak gitu mungkin bahasa saya sederhana ya. Udah kamu di jalanan aja tidurnya, di situ aja berdiamnya gitu kan ya. Kami nggak mau ngajak kamu masuk ke dalam rumah kami gitu kan ya. Maka resikonya apa? Penumpukan kolesterol pada dinding arteri. Arteri itu pembuluh darah atau disusul terjadinya aterosklerosis dan trombosis. Dan tadi saya ceritakan, akan terjadi penyumbatan pembuluh darah diakibatkan kolesterol dan lemak yang sangat banyak. Bayangkan saja kalau misalnya kalian tahu nggak kalau lemak itu misalnya di saluran pipa saja. Lemak itu susah, dia tidak bisa larut di dalam air, dia akan menetap aja di situ gitu kan ya. Sama di dalam pembuluh darah, apalagi pembuluh darah itu kecil sekali ukurannya. Begitu kan ya. Nah, itu akan terjadi aterosklerosis. Kalau ke jantung namanya jantung koroner. Akibatnya apa? Tekanan darah tinggi. Kalau sudah sampai ke otak, pembuluh darahnya itu kolesterolnya tinggi dan tekanan terlalu tinggi, dia akan pecah. Itu yang namanya stroke. Begitu ya. Penyakitnya adalah penyakit stroke. Maka pembuluh darah di otak itu akan pecah. Akibatnya apa? Saraf-saraf yang bisa digerakkan itu sudah tidak berfungsi lagi. Gitu ya. Nah, itu yang dimana kita harus memperhatikan hal demikian. Begitu ya. Untuk yang hati-hati gitu ya untuk mengkonsumsi lemak ataukah kolesterol yang tinggi begitu. Nah, nanti ceritanya kelebihan kolesterol yang ada di jaringan tubuh itu kan biasanya ini ada kita bicara yang HDL lagi. Ini kan tadi sudah ada di jalan nih, sudah ada di saluran di jalan di saluran darah begitu kan ya. Nah, nanti kolesterol yang kelebihan yang ada di jaringan tubuh itu sebenarnya dengan adanya HDL itu diangkut gitu kan ya, dikumpulkan dan diangkut ke hati. Nah, dari sana HDL akan mengeluarkan bersama-sama dengan empedu. Maka dari situ, dari hati, nanti kan dia toksik ya, racun dikeluarkan. Itu ya bersama-sama dengan empedu untuk dikeluarkan dari tubuh manusia. Jadi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, yang tadi berlebihan, dia diam aja ngendon di situ gitu. Jadi kalau misalnya tetap ada sebenarnya setiap hari yang digunakan gitu kan ya kolesterol dan sebagian nanti dibawa lagi ke hati dan dibuang, tapi kan tidak seimbang dengan apa yang diasup makanan dia dengan yang kemampuan si HDL untuk membawa ke hati. Nah, ini yang harus dijaga gitu ya asupan makanannya itu harus seimbang begitu. Ya, jangan terlalu banyak terus makan yang berlemak. Gitu ya. Nah, maka dari situ nantinya gitu kan ya. Sebentar. Ini nantinya kita sudah ya seperti itu ya. Ini ada HDL-nya yang dibawa. Nah, maka nantinya proses untuk apa namanya di jaringan tubuh tadi itu nanti dia berada di dalam satu membran dengan asam amino dikeluarkan dalam bentuk kolesterol bebas dan asam amino bebas. Dalam proses ini itu nanti dipercepat ya proses HDL untuk membawa ke bagian hati gitu ya atau bagian lever itu nanti dipercepat dengan adanya enzim namanya itu hidroksimetil glutari koenzim A HMG koenzim A reduktase. Nah, nantinya di sini kolesterol yang tidak diperlukan lagi untuk pembentukan membran ya sudah lama lah begitu kan ya. Itu diesterifikasi oleh si enzim asil koenzim A ini HMG koenzim A ini gitu ya. Nah, maka dia nantinya enzim asil koenzim A itu namanya kolesterol asil transferase acak untuk membentuk ester kolesterol. Itu yang nanti akan dikeluarkan di dalam tubuh. Nah, sekarang kalian pasti bertanya, apa hubungannya dengan si kacang tadi atau isolat protein kah atau konsentrat protein kah? Pokoknya dari kacang-kacangan tadi apa hubungannya? Maka nantinya hubungannya si HMG koenzim reduktase tadi aktivitasnya dapat ditingkatkan dengan adanya protein yang berasal dari kedelai. Dalam hal ini penelitiannya kedelai.
dari kacang-kacangan, begitu ya, sehingga akan meningkatkan pula jumlah kolesterol yang dibiosintesis. Jadi kalau misalnya kita tambahkan yang namanya HMG koenzim A reduktase, maka dengan ditambahkan asupan yang berupa kacang-kacangan, kita juga membantu bahwasanya yang di dalam jaringan tadi jumlah kolesterolnya cukup banyak, kita bisa biosintesis gitu kan ya, yang dimana digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Akhirnya yang ada di dalam saluran darah itu nanti bisa dimasukkan lagi ke dalam sel, digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel lagi gitu kan ya. Terus akhirnya maka dibantu dengan kita mengkonsumsi protein yang berasal dari kedelai dalam hal ini ya. Karena memang yang banyak diproduksi kan dari kedelai. Nah, maka disinilah nantinya kita juga mampu untuk meningkatkan nih aktivitas reseptor LDL sehingga kolesterol gitu ya yang ada di dalam saluran darah itu bisa diserap gitu ya di dalam jaringan tubuh. Kemudian adanya HMG koenzim A reduktase, maka dia digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang sel-sel yang rusak digantikan lagi begitu dan seterusnya. Nah, itu mengapa jadinya gitu ya isolat apakah konsentrat protein itu berfungsi untuk bisa mengurangi kolesterol, mencegah untuk terjadinya proses aterosklerosis, tekanan darah tinggi gitu kan ya, dan juga tadi apa jantung koroner. Ya itu sebenarnya asal muasalnya gitu ya, ceritanya seperti itu gitu ya. Dari mananya protein kedelainya sebenarnya untuk membantu proses biosintesisnya gitu kan ya, biosintesis dari kolesterol yang ada di dalam jaringan tubuh, bukan yang ada di dalam sel darah, belum. Tapi nanti kalau sudah di jaringan tubuh itu berkurang, maka dia mengambil yang ada di dalam sel darah. Gitu. Terus seperti itu. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, oke saya lanjutkan lagi. Jadi mungkin untuk pengetahuan begitu kan ya, bahwasanya di situ nantinya yang berperanan tuh apa sih gitu kan ya di dalam si isolat protein tadi, protein jenis apa begitu ya. Nah, kalau kalian mau tahu, ternyata protein jenisnya itu ada globulin 7S dan ada globulin istilahnya 11S begitu kan ya. Sebenarnya sih untuk menghasilkan globulin 7S dan 11S itu ada metodenya gitu kan ya. Metodenya adalah yang seperti ini. Nih, metodenya dari tepung kacang yang bebas lemak tadi kita ekstraksi dengan menggunakan baper, pH-nya ditempatkan menjadi 4. Nanti kalian akan bisa menghasilkan di sentrifuge juga. Maka nanti bagian padatannya yang pertama didapat itu namanya globulin 11S. Jadi kita menggunakan yang namanya apa namanya ya semacam baper. Baper itu pH-nya pH sekitar 4 begitu ya. Yang dia bisa mengendapkan bagian yang globulin. Jadi globulin itu kan protein yang ada di dalam kacang-kacangan. Tapi dia ada dua jenis ya, protein yang 11S dan ada protein yang 7S, globulin 11S dan globulin yang 11S, 7S begitu. Nah, bagian supernatanya ini kita bisa manfaatkan lagi, kita endapkan lagi. Nah, endapkan namanya dibuang gitu kan ya. Endapan ini kita lakukan lagi dengan menggunakan si tris HCl ya, itu semacam baper. Kita aduk lagi gitu ya, kita sentrifuge lagi. Kemudian bagian supernatanya itu adalah globulin 7S dan endapannya kita buang. Nah, itu yang dimana kedua jenis protein yang ada di dalam protein kacang itu sangat berkepentingan sekali di dalam proses apa tadi yang saya sebutkan untuk bisa mengurangi kolesterol di dalam darah, mencegah terjadinya aterosklerosis, ya jantung koroner dan segala macamnya dari hanya protein kacang-kacangan itu. Nah, kemudian yang kedua yang kita bisa lihat juga mengenai osteoporosis. Osteoporosis itu yang kaki apa sih kalau orang-orang tua itu ya, lagi ibu-ibu biasanya tulang yang mulai koropos begitu ya, penurunan densitas tulang begitu ya. Ini pada wanita-wanita menopause biasanya yang seperti itu gitu ya, kekurangan akibat kekurangan hormon estrogen. Karena orang menopause kan kekurangan hormon estrogen karena kan dia tidak produksi lagi. Nah, maka disitulah nantinya fungsinya agar tidak terlalu terjadi penurunan densitas tulang yang terlalu tinggi, maka kita akan meningkatkan nantinya bisa di sini dengan mengkonsumsi yang namanya kacang-kacangan karena kan di situ mengandung fitoestrogennya, gitu ya. Nah, disitulah nantinya fungsinya agar nanti estrogen yang ada di dalam tubuh khususnya bagi wanita yang menopause tadi dapat ditingkatkan. Akhirnya osteoporosis juga dapat dicegah atau dikurangi gitu ya. Nah, karena estrogen itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya degradasi tulang dan meningkatkan
ekskresi kalsium. Jadi kalsium itu bukan dikeluarkan tapi dimanfaatkan kembali. Nah, disitulah bagaimana untuk bisa mengkonsumsi yang namanya kacang-kacangan. Saya tidak sebutkan kacang kedelai saja, kacang apa saja, kacang hijau juga bagus gitu ya, untuk meningkatkan yang namanya hormon estrogen sehingga kita tidak akan kekurangan itu dan mengurangi terjadinya proses osteoporosis. Itu sebenarnya mekanismenya mengapa osteoporosis kok bisa dikurangi melalui jalan mengkonsumsi protein yang berasal dari kacang-kacangan tadi. Khususnya di sini protein kacang-kacangan yang di dalamnya itu mengandung isoflavon. Isoflavonnya itu yang berfungsi sebagai estrogen, ya, fitoestrogennya. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sedangkan yang bagian tadi mengkelat ini apa tadi? Yang ini ya, yang kanker ini hubungannya yang dengan asam pitat. Nih, yang terjadinya kanker. Salah. Yang terjadinya kanker ini hubungannya adalah dengan asam pitatnya ya. Itu asam pitatnya itu yang nanti berhubungan dengan ini kankernya. Asam pitat tadi mengkelat logam. Logamnya itu untuk mengurangi terjadinya proses apa? Pembentukan radikal bebas sehingga mengurangi terjadinya kanker. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan.